I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa Universitas Patimura Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik dengan dosen pengampu Ibu Merlin Sapulete, SPD MPD. Kami berasal dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota kelompok dan masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Badan Eksekutif. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Trisha Tumisa dengan NIM 2022-34030. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya pemateri kedua atas nama Theodora Giovanni Loftumun, NIM 2022-34002. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi badan eksekutif, tugas dari badan eksekutif, serta wewenang dari badan eksekutif. Yang pertama yaitu definisi badan eksekutif. Badan eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Eksekutif yakni badan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif dan aturan-aturan turunannya, termasuk memperjelas atau menjabarkan agar undang-undang tersebut bisa dilaksanakan dan dimengerti oleh masyarakat. Kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakil presiden serta menteri-menterinya. Kekuatan eksekutif diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Sistem Presidensial di Indonesia. Ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, selanjutnya yaitu tugas dari badan eksekutif. Tugas dari badan eksekutif yaitu melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif menurut tafsiran Trias Politik. Selanjutnya yaitu wewenang dari badan eksekutif. Wewenang dari badan eksekutif terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yaitu diplomatik. Diplomatik menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Yang berikut yudikatif. Yudikatif memberi grasi, amnesti dan sebagainya. Yang ketiga legislatif. Legislatif merencanakan rancangan undang-undang dan membimbing dalam Badan Perwakilan Rakyat sampai menjadi undang-undang. Yang keempat administratif. Administratif melaksanakan undang-undang serta peraturan-peraturan lain dan menyelenggarakan administrasi negara. Yang terakhir militer atau keamanan, mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta keamanan dan pertahanan negara. Kita berbicara mengenai badan eksekutif. Perlu kita ketahui bahwa badan eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, dan kementerian negara. Badan eksekutif memiliki sistem parlementer dengan parliamentary eksekutif. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam sebuah pemerintahan. Parlemen memiliki wewenang penting dalam mengangkat perdana menteri. Parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Nah, teman-teman, ciri-ciri dari sistem parlementer tersebut yaitu badan eksekutif ini memiliki hubungan dengan badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh pemilihan umum atau masyarakat yang memiliki wewenang atau tugas dalam memilih anggota DPR. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Kabinet badan eksekutif terdiri atas para menteri dan perdana menteri. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Saya lanjut saja dengan materi saya di sini, negara parlementer. Negara parlementer yaitu ada beberapa negara,
yaitu Inggris eksekutif. Di Inggris terdiri dari raja dan 20 menteri dan menterial dan ministerial responsibility dan dibentuk kompetisi. Kekuasaan terbentuk yaitu kekuasaan simbolis, kekuasaan sesungguhnya. Perdana Menteri memiliki wewenang dan memberikan saran atas pembubaran parlemen dan memberikan instruksi diadakannya pemilu. Dua partai politik yang dominan yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh. Sistem di Inggris dibuat pemerintahan kabinet yaitu kabinet government. Perdana Menteri Inggris mempunyai kekuasaan yang cukup besar dan berdasarkan wewenangnya untuk 4 pemimpin yaitu pemimpin kabinet, membimbing majelis rendah, menjadi penghubung negara raja, dan pemimpin partai mayoritas. Di India itu mirip dengan Inggris. Kabinet government, badan eksekutif terdiri atas presiden dan sebagai kepala negara dan menteri-menteri yang dipilih oleh Perdana Menteri. Presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun oleh anggota-anggota badan legislatif. Sistem parlementer yang bekerja sebagai kabinet government. Sedangkan di Prancis yaitu sistem parlemen. Republik Prancis tahun 1946 atau 1958. Badan eksekutif. Presiden yang sedikit sekali kekuasaannya dan saya akan membahas sedikit tentang sistem presidensial atau fixed eksekutif atau non eksekutif. Amerika Serikat di sini terbagi atas 3 yaitu presiden, badan eksekutif, dan menteri-menteri. Menganut sistem presidensial menganut aksesiasi klasik, pemisahan kekuasaan. Presiden tidak dapat menjatuhkan konflik atau sebaliknya. Dalam keadaan darurat, pemerintah berhak mengeluarkan peraturan yang harus diajukan kepada badan eksekutif dalam waktu maksimal 6 bulan. Saya pemateri kelima akan menjelaskan tentang Badan Eksekutif Indonesia. Badan Eksekutif di Indonesia terdiri dari Presiden, Wapres, dan Menteri-Menteri bertugas menjalankan kebijakan yang ditetapkan DPR, membimbing DPR dalam menentukan kebijakan eksekutif dan legislatif. Kedudukannya sama dan dapat saling mengawasi. Presiden dan Wapres dipilih langsung oleh rakyat. UUD 45 sebelum amandemen, masa jabatan presiden tidak jelas. MPR bisa memecat presiden. Presiden memegang kekuasaan membentuk UUD 45. Setelah amandemen, masa jabatan presiden dipertegaskan. Pemecatan presiden melalui proses panjang yang harus diverifikasi Mahkamah Konstitusi, mengurangi peranan presiden dalam fungsi legislatif.